Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Regita Mutiara Dewi, Arima Perbuana Dewi, dan Afifah Firiski Laksono dengan judul Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Hukum Islam. Rumusan masalah yang pertama ada pengertian hukum Islam, yang kedua bagaimana awal mula masa kejayaan Islam, yang ketiga bagaimana asal-usul hukum Islam menurut Goldziher, yang keempat bagaimana perkembangan masa kejayaan Islam, yang kelima ruang lingkup hukum Islam, dan yang keenam ada apa faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam. Yang pertama ada pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Menurut hukum syariah Islam, hukum syariah mengacu pada hukum yang diajukan oleh Allah SWT kepada Nabi terhadap umatnya, yang melibatkan baik keimanan atau akidah dan amalia. Menurut bahasa syariat Islam, artinya jalan bagi umat manusia menuju ta'ala. Yang kedua, awal mula masa kejayaan Islam. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Islam pada abad ke-7-10 atau disebut juga masa kejayaan Islam ditandai dengan meninggalnya atau berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin, yang kemudian muncul periode Khalifah Umayyah pada tahun 662 sampai 750 Masehi dan Khalifah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada kedua periode tersebut, hukum fikih Islam tumbuh subur. Banyak dari perkembangan dan studi ini mungkin terkait dengan geografi. Bahkan sebelum kedatangan Islam, Makkah adalah pusat perdagangan di Jazirah Arab, dan Muhammad sendiri adalah seorang pengusaha. Tradisi haji menjadi pusat pemikiran dan pertukaran. Pedagang Muslim memiliki pengaruh besar dalam perdagangan antara orang Arab Afrika dan orang Arab Asia. Asal-usul hukum Islam menurut Goldziher. Berbeda dengan dugaan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa Islam terlahir sebagai suatu sistem yang bulat dan sempurna. Kebulatan Islam menurut Goldziher jenis penggunaan karya generasi Muslim berikutnya. Masalah terbesar yang dihadapi para Muslim terdahulu adalah bagaimana hukum agama memberi jawaban atas persoalan yang timbul akibat persekutuan Islam dengan dunia luar yang telah memiliki alam pikir yang berbeda dengan dunia Arab. Agama Islam sendiri, menurut Goldziher, tidak sengaja dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang jauh di luar batas-batas negara tempat kelahirannya. Setelah Nabi SAW wafat, perkembangan hukum Islam mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum di wilayah-wilayah taklukan. Untuk itu, di Syria, Mesir, dan Persia, orang-orang Muslim segera mengadopsi adat budaya lokal yang berakar pada perbedaan kuno setempat, yang sama sekali asing bagi para penakluk agama ketika itu. Goldziher menyatakan bahwa umat Islam saat ini, terutama pada masa dinasti Umayyah, tidak ingin dipusingkan oleh urusan penyusunan undang-undang Islam yang original, tapi lebih banyak mengurusi masalah konsolidasi politik negara, sehingga untuk menghadapi situasi baru, para hadi hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat, kebijakan, dan terkadang putus asa. Situasi ini tidak memutuskan sebagian orang Islam yang ingin membangun kehidupan dunia sesuai dengan cita-cita agama. Mereka menekankan bahwa bidang kehidupan yang sakral maupun yang profan harus didasari pada garis kebijakan Nabi SAW yang dapat diketahui lewat penuturan para sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi SAW dan mengetahui perilaku dan keputusan beliau. Untuk itu, semua tindakan atau keputusan baru diterima dan dipandang benar jika ia didukung oleh periwayat sahabat yang menjamin bahwa hal itu memang sesuai dengan kehendak Nabi SAW. Yang keempat, yaitu perkembangan masa kejayaan Islam. Periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, pemikiran, ilmu kalam,
hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Pada masa ini, umat Islam dalam menjawab permasalahan kembali pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad baik ijtihad jama'i maupun ijtihad fardi. Yang kelima yaitu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama hukum perdata. Hukum perdata Islam meliputi munakohat, wiratsat, dan muamalah. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah, al-ahkam as-sultaniyah, siyar, dan mukasomat. Dalam hukum Islam dikenal dengan konsep kecakapan hukum yang biasa disebut ahliyah. Ada dua klasifikasi ahliyah, yakni ahliyah al-ada dan ahliyah al-wujub. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum, sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak meskipun belum mampu menunaikan kewajiban. Misalnya, ahliyah al-wujub dalam hak waris bagi bayi. Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum, subjek hukum disebut juga dengan orang atau pendukung hak dan kewajiban. Yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam ada 4. Yang pertama, pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas daerah kekuasaannya dan berjauhan batas ujungnya. Dan kekuasaan sudah meliputi bermacam-macam bangsa yang beraneka warna jenisnya, adat istiadatnya, arena hubungan kerja, dan kemaslahatannya. Yang kedua yaitu ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa dalam periode ini. Yang ketiga yaitu umat Islam dalam periode ini kuat sekali menjaga diri agar supaya semua amaliyahnya mereka dalam bidang ibadah muamalah, perikatan, dan transaksi-transaksi sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat yaitu pada periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan persediaan mereka. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.